Dan malam hari ini kita bersama dengan narasumber kita, Pastor Kevin, dan ada beberapa tamu daripada Overflow Church dan Jemaat Tuhan yang hadir juga akan membawakan beberapa pertanyaan untuk dijawab daripada narasumber daripada Overflow Church, yaitu Gembala Sidang dari Overflow sendiri, Bapak Pendeta Kevin Chiu. Baik, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Selamat malam, jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada pertanyaan yang saya ingin bertanya kepada Pastor Kevin perihal mengenai baptisan air, baptisan selam, dan baptisan percik. Karena saya belum dapat pemahamannya yang pasti perihal baptisan selam dan baptisan percik. Ada perbedaannya, karena saya minta penjelasannya dengan Pastor Kevin untuk podcast pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mengenai baptis selam dan baptis percik ya. Jadi memang pada mulanya kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus ya. Karena Tuhan kita Yesus Kristus pun waktu itu melakukan baptisan selam. Jadi bentuk dari baptisan selam adalah meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi walaupun begitu memang dapat dipahami bahwa ada hal-hal yang membuat seseorang itu dibaptis percik ya. Jadi contohnya adalah saat seseorang lagi sakit dan harus terbaring di rumah sakit dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ditenggelamkan ke dalam air. Maka dalam hal ini pun kita yakin dan percaya bahwa imannya yang menyelamatkan, sama seperti firman Tuhan mengatakan, dengan mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Ataupun saat bayi baru lahir yang coba ingin dibaptis ya, maksudnya dalam artian belum tentu dapat melakukan baptisan selam, karena itu beberapa lembaga melakukan baptisan percik. Walaupun demikian kami dari Gereja Overflow Church tetap mengarahkan untuk baptisan selam, bagaimana kita untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mampu, kita bisa tanpa kendala, kita lebih baik baptis selam. Tapi sekali lagi semua balik lagi kebijakan masing-masing lembaga dan iman dari orang tersebut. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi. Terima kasih Pastor Kevin. Boleh saya bertanya kembali perihal mengenai kalau memang sudah baptisan atau sebelum baptisan, si jemaat sendiri apa bisa mengikuti perjamuan atau memang harus ya seperti yang organisasi-organisasi yang saya tahu kita harus di CD dulu atau gimana. Nah, saya belum tahu penjelasannya yang akurat nih, Pak Pastor. Nah, itu aja. Terima kasih Pak Pastor. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Nah, tentunya kembali bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati pemerintahan kita. Ya, pemerintahan dalam hal ini bukan cuma pemerintahan tempat kita tinggal di Indonesia atau tempat di mana kita lahir, negara mana, tetapi pemerintahan tempat kerja, pemerintahan juga di gereja, ya. Dalam bentuk ada atasan-atasan, ada sistem, ada aturan yang dibuat. Tentunya kita manusia dan manusia juga yang dibuat dalam sebuah keteraturan. Karena itu salah satu bentuk menghormati aturan Tuhan yang tidak terlihat, ada menghormati aturan yang diciptakan oleh seseorang yang terlihat, yang kita yakin dan percaya bahwa orang tersebut pun dipilih Tuhan, ya, segala sesuatu dalam rancangan Tuhan, rancangan yang baik. Nah, tentunya dalam hal ini jika ada sebuah organisasi yang memang menyarankan hal itu, salah satu bentuk langkah kita adalah mematuhinya. Karena kita juga mematuhi Tuhan kita yang menyuruh kita mematuhi pemerintahan kita. Dalam hal ini tidak hanya pemerintahan di satu buah negara, tapi juga meluas ke tempat kita bergereja. Tapi kalau kita secara iman bahwa seseorang tersebut mengambil perjamuan kudus tersebut karena bentuk langkah imannya sungguh-sungguh mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita, saya yakin dan percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang
menghukum manusia untuk hal demikian. Sama seperti tirai bait Allah yang terbelah dua, itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan bukan lagi Tuhan yang eksklusif. Tuhan bukan lagi Tuhan yang cuma sekedar aturan, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sungguh mengasihi manusia di luar daripada batasan aturan maupun di luar dari eksklusivitas. Itu adalah kasih. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang akan memahami manusia tersebut jika itu ada bentuk dari langkah imannya. Demikian, terima kasih Pak. Baik. Mungkin ada lagi Pak, silakan. Ya, mungkin ada satu lagi yang saya ingin tanyakan Pak Pastor Kevin. Perihal setelah kita mengikuti baptis Islam, itu kita harus memahami pemahaman iman kita atau gimana itu Pak Pastor? Itu aja yang saya belum saya ketahui loh. Saya ingin tahu lebih dalam loh mengenai ajaran kekristenan ini. Jadi bukan cuma kata si A, kata si B aja. Jadi kita punya komit, hanya kita harus melihat Injil aja dan ajaran Yesus aja. Yaitu aja Pak Pastor yang saya lihat tuh sekarang ini. Jadi saya nggak saya harus lihat kata ini kata itu. Kalau masing-masing orang kan banyak perbedaan-perbedaannya yang kita kadang sulit juga untuk memahaminya. Itu aja pertanyaan. Terima kasih Pak Pastor Kevin. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi tentunya seseorang yang sesudah dibaptis perlu untuk memahami ajaran mengenai kekristenan itu sendiri ya. Bukan lagi cuma kata orang, tapi kata Tuhan. Ini ada perbedaan antara mengetahui dan mengenal. Dan cara kita mengenal seseorang adalah kita mencari tahu orang itu sendiri. Begitu pula jika kita ingin mengenal Tuhan kita harus mencari tahu. Ya, salah satu halnya adalah bentuk belajar, ya, belajar Alkitab, belajar baik itu lewat gereja ataupun lewat di luar dari gereja, institusi-institusi yang ada gitu ya. Nah, jadi memang ada hal-hal yang menyebabkan bahwa seseorang itu dibaptis dahulu. Contoh bahwa dia memiliki jadwal yang padat, mungkin harus keluar kota, jadi dia dibaptis dahulu, kemudian dia akan lanjut untuk belajar. Jadi apakah dia baptis dulu baru belajar atau belajar dulu baptis dulu, balik lagi ke masing-masing orangnya sesuai dengan situasi dan kondisional juga aturan dari gereja tersebut. Tapi poin pentingnya adalah harus belajar tersebut. Karena Alkitab sendiri mengatakan di Amanat Agung, baptislah dan ajarlah mereka jadi muridku. Jadi mereka bukan cuma murid seorang pendeta, bukan murid seorang gereja, tapi mereka adalah murid Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang tersebut harus belajar. Ya, makasih Pak. Salam, selamat malam. Begini Pak Pastor, saya mau tanya. Saya aslinya pedas keras. Nah, saya adalah saya pertobatan itu seorang pendeta dan juga seorang yang bisa lihat saya itu ada 99 dan mereka mengatakan satu kali lagi tuh setan masuk saya sudah jadi iblis. Nah, saya berjuang selama ini menjadi orang yang gimana ya, yang betul-betul sama Tuhan gitu. Tapi ada, nah itu goncangan mungkin bukan dari luar ya, tapi dari dalam. Saya dulu pernah tahun berapa, suami saya itu tuh selalu mengatakan, karena memang berantem terus, ego saya terus, karena kan ya dia nggak tahu siapa saya kan. Nah, saya berantem terus sama, pokoknya hawanya selalu panas. Nah, itu selalu bapaknya, saya puasa rajin, baca Alkitab nggak pernah mati, tapi rasa panas di dalam tubuh tuh bergejolak lah ya. Nah, itu saya bingung, Tuhan kalau memang kau mau jadi anak saya jadi anak Tuhan, tolong lepasin gitu. Nah, jadi tapi terus berantem sama bapaknya, dan bapaknya itu selalu berkata, percuma kamu puasa, percuma baca firman. Nah, itu yang selalu diacap. Tapi karena mungkin saya bukan kata siapa-siapa, saya cari ke Tuhan, diri saya sendiri. Jadi goncangan dari dalam, entah itu anak yang ngomong, suami itu yang ngomong, saya
Tapi gimana caranya ya Pastor? Sampai detik ini kadang-kadang masih ada sedikit rasa-rasa, ya saya nggak munafik ya, karena saya dulunya gitu. Jadi saya pengen betul-betul merasakan bersih tubuh saya dari namanya kuasa kegelapan. Saya mau lepas itu semua. Bagaimana caranya Pak Pastor? Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus, tapi tenang aja nanti bagian kita edit. Ya, jadi kita Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan pertanyaan yang sangat bagus saya membutuhkan jawaban yang sangat bagus. Tapi saya belum tahu saya bisa memberikan jawaban yang sangat bagus apa enggak, tapi saya akan mencoba, Bu, ya memberikan jawaban. Nah, jadi saat kita mengalami petobatan ya, saat kita ingin bertobat, maka kita ada satu hal yang kita sama-sama akan lalui semua orang. Bahwa si jahat ini, si jahat ya, itu akan selalu mengingatkan masa lalu kita. Tapi Tuhan akan selalu mengingatkan masa depan kita. Jadi saya tahu bahwa ini sangat-sangat tidak mudah Bapak Ibu. Termasuk buat Ibu ya. Bagaimana perjalanan hidupnya. Itu sangat tidak mudah. Dan kalau teman-teman di luar sana ada yang mengalami perjalanan serupa, saya juga tahu bahwa ini sangat tidak mudah. Jadi saya bisa memahami, dan di luar dari saya mencoba memahami, saya mau menguatkan lagi kepada Ibu. Saya mau bilang bahwa percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang terlebih berkuasa. Artinya kalau Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup mengalahkan semua kuasa-kuasa lain. Artinya saya yakin dan percaya Ibu udah bersih. Saya yakin dan percaya bahwa Ibu udah bersih, karena gak ada satupun kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Masalahnya begini, masalahnya adalah yang muncul itu bukanlah kotor dalam diri kita, tapi intimidasi. Intimidasi kalau kita belum bersih. Itu adalah tipu daya si jahat. Jadi bukannya kita kotor, tapi si jahat mencoba kasih tahu bahwa kamu belum bersih. Hari ini kita lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kita, karena orang tersebut akan selalu ada bahkan sampai akhir hidup kita. Hari ini kita sama-sama mencoba memahami kasih Tuhan kita yang selalu akan mencoba membersihkan kita setiap hari. Ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah bentuk membersihkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kalau itu bukan cuma membersihkan kaki muridnya, tapi ingin membersihkan hati murid-muridnya? Ya, kaki kita dibasuh Tuhan, apalagi hati kita. Saya yakin dan percaya, dan saya juga mau setiap kita di luar sana yakin dan percaya, juga Ibu untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai dan akan selalu membersihkan kita. Amin. Terima kasih, Bu. Mungkin ada lagi, Bu? Baik, mungkin saya sedikit tambahkan ya, Pastor ya. Baik, puji Tuhan. Jadi memang betul ya, Pastor ya. Kalau kita bicara tentang masa lalu itu pasti iblis coba untuk selalu mengingatkan, mengintimidasi kita tentang masa lalu kita. Ya, saya mengalami masa lalu yang juga buruk sekali buat manusia, seorang manusia ya. Saya sudah tidak dianggap. Mungkin saya tuh dianggap sampah sekali, dibuang di tong sampah. Lebih baik saya tuh, hidup saya tuh dulu seperti itu. Tapi begitu saya mengenal Kristus, mengenal kasih Kristus, kasih itulah yang menutupi segala pelanggaran kita. Kasih itu yang menutupi pelanggaran kita. Di saat kita mengenal kasih Kristus lebih dalam lagi, mengenal pribadi Yesus siapa lebih dalam lagi, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Karena saya terlalu yakin dan percaya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup buat kita. Darahnya yang dicurahkan, wow, darah yang sangat mahal menebus kita. Mengingatkan kita kembali siapa sebenarnya kita ini di mata Tuhan. Itulah yang saya alami juga, Bu. Jadi buat saya, buat Ibu, saya pesan mungkin sedikit ya, saya tambahkan dari Pastor Kevin, bahwa iblis tidak suka setiap
kita, orang percaya anak Tuhan Yesus yang sudah dibayar mahal dengan kuasa darahnya, itu tidak suka untuk kita lebih lagi mengenal Tuhan Yesus siapa. Dia coba untuk menghalangi dengan cara apapun, kembali lagi tadi intimidasi, bahkan mengingatkan lagi kembali masa lalu kita, bahkan menyerang dari segala dari internal kita, pikiran kita. Karena pikiran kita ini adalah medan peperangan yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Bukan dari luar, bukan, tapi di pikiran kita sendiri. Percaya atau tidak, dari pikiran sendiri. Dan itu dicobalah terus-terusan, akan dicoba terus-terus begitu. Tapi di saat kita mulai mengingat kasih Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan, terlalu yakin dan percaya bahwa kasih menutupi segala pelanggaran. Amin.